Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adisa Deyani, NIM 2000137. Selanjutnya ada Rizky Ahmad Tabroni dengan NIM 2000456. Dan yang terakhir ada Alifia Anissa Firdaus dengan NIM 2008172. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah tentang penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar yang harus mengikuti perkembangan zaman di era digital, yang dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran, serta membantu guru dalam menerapkan serta memanfaatkan ICT dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada kegagalan dalam proses persiapan maupun proses pembelajaran berlangsung. Perkembangan ICT tidak terlepas dari dunia pendidikan. Para pendidik dan peserta didik dituntut untuk bisa akrab dengan ICT. Sebagai seorang pendidik, guru harus mahir dalam perkembangan ICT untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta dapat menunjang proses pembelajaran. Interaksi yang terjalin antara guru dengan peserta didik bisa semakin erat melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Karena mereka dapat melakukan tatap maya melalui berbagai media teknologi yang saat ini populer digunakan. Pada metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dengan cara melakukan observasi secara langsung dengan menggunakan instrumen penelitian yang sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai target atau tujuan dari penelitian yang telah dilakukan. Profil sekolah yang pertama adalah SDN Cipanas. Nama sekolah SDN Cipanas bertempat di Desa Babakan Caringin, Kecamatan Tanjung Kerta, dengan akreditasi sekolah B dan status sekolah negeri. Selanjutnya adalah SDN Kadu Jajar 2. Nama sekolah SDN Kadu Jajar 2, alamat di Cipanas, Kecamatan Tanjung Kerta, dengan akreditasi sekolah A dan status sekolah negeri. Dan yang terakhir adalah MI Muhammadiyah Karanglayung. MI Muhammadiyah Karanglayung bertempat di Jalan Raya Tanjung Kerta, Kecamatan Cimalaka, dengan akreditasi sekolah B dan status sekolah swasta. Pada waktu pelaksanaan dilaksanakan dengan wawancara di 3 sekolah dasar pada tanggal 25 Mei 2022. Pada objek penelitian yang dilakukan kepada guru sekolah dasar yaitu pada SDN Cipanas, kami mewawancarai Ibu Desti SPD. Lalu yang kedua, pada SDN Kadu Jajar 2, kami mewawancarai Ibu Septi SPD. Dan yang ketiga, pada MI Muhammadiyah Karanglayung, kami mewawancarai Bapak Sulaiman SPD. Pada teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada 3 guru wali kelas dari 3 sekolah dasar yang berbeda. Wawancara yang dilakukan meliputi pertanyaan mengenai perkembangan teknologi di sekolah dasar saat proses pembelajaran, apakah terdapat permasalahan saat membuat atau menggunakan media berbasis ICT. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara mengenai penerapan ICT apa saja yang sudah dilakukan oleh 3 sekolah dasar tersebut dalam proses pembelajaran di sekolah, dan saat penerapan apakah sudah sesuai dengan pengaplikasiannya dalam kebutuhan dari ketiga guru sekolah dasar tersebut. Pada hasil dan pembahasan dari wawancara ketiga sekolah dasar yang memiliki permasalahan yang berbeda, bahwa penggunaan teknologi dan informasi di dunia pendidikan sangat berpengaruh bagi kelancaran proses pembelajaran. Nah, seorang guru harus bisa menciptakan sebuah media pembelajaran berbasis ICT dengan menggunakan beberapa aplikasi gratis yang dapat digunakan oleh guru maupun digunakan oleh siswa, dan para guru juga harus bisa mengetahui dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan media teknologi dan informasi, karena dengan menguasai TIK supaya bisa lebih akrab dan memiliki kemampuan dalam berteknologi dengan baik dan kreatif. Dan dari ketiga sekolah ternyata media yang dibutuhkan yaitu media audiovisual berupa video pembelajaran atau PPT yang menarik. Pendidikan adalah sebuah aspek yang penting. Bisa dikatakan juga pendidikan yaitu ujung tombak dalam meningkatkan suatu kualitas masyarakat berkompetensi dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin maju dan dapat bersaing dengan baik.
Untuk itu, peran ICT dalam pendidikan juga begitu penting dan sangat berpengaruh pada dunia pendidikan karena itu semua guru sebagai standar kompetensi di era revolusi 4.0 dengan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT diharapkan dapat mempermudah para peserta didik untuk memahami dan menerima suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Seperti halnya temuan data yang penulis dapatkan di mana pada ketiga sekolah dasar yang dijadikan sampel observasi tentang pemanfaatan ICT untuk mendukung suatu pembelajaran dan menjadi suatu fasilitas bagi sekolah dasar tersebut untuk dapat membantu siswa dalam pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Mengenai data yang diperoleh dari sekolah dasar dan menjadi tempat observasi dan hasil wawancara dari narasumber yang dijadikan sumber informasi yang akurat dan diperoleh bahwa ketiga sekolah tersebut yaitu SDN Cipanas, SDN Kadujajar 2, dan MI Muhammadiyah Karanglayung sudah mulai memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran siswa dan membantu siswa dalam memahami secara langsung selama pembelajaran dengan praktis dan menyenangkan, membuat siswa dapat mudah untuk memahami isi materi dan lebih fokus dalam pembelajaran di kelas maupun di rumah. Tetapi dari ketiga sekolah dasar yang sudah diobservasi, ternyata ada sekolah SDN Cipanas merupakan sekolah yang paling siap untuk mengimbangi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Dapat dilihat dari setiap guru sudah menggunakan satu komputer untuk memfasilitasi kegiatan di sekolah baik dalam pembuatan laporan dan beberapa kegiatan lainnya seperti menggunakan Google Meet selama masa pandemi COVID-19. Kami pun memperoleh informasi dari narasumber SDN Cipanas bahwa media pembelajaran yang dibutuhkan yaitu media audiovisual berupa video pembelajaran maupun PPT interaktif. Namun permasalahan yang ada di SDN Cipanas yaitu masih kurangnya sarana prasarana dan belum memadai dan hanya memiliki satu infokus saja. Sementara untuk SDN Kadujajar 2 baik sarana dan prasarana sudah memadai dengan tersedianya infokus, laptop, tablet, Chromebook, dan TouchView dan fasilitas berupa Wi-Fi. Dan MI Muhammadiyah Karanglayung pun para guru sudah bisa mengikuti proses pembelajaran berbasis teknologi ICT. Namun untuk sarana dan prasarana ketika melihat langsung ke lapangan masih kurang dan tiap gurunya tidak difasilitasi desktop ataupun komputer seperti SDN Cipanas. Para guru menyadari bahwa media pembelajaran berbasis ICT sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena para peserta didik akan lebih fokus dan lebih menarik dibandingkan belajar seperti biasanya. Dikatakan juga lebih efektif di mana media pembelajaran berbasis audio visual lebih mudah untuk dipahami oleh para siswa. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa guru merupakan narasumber. Dikatakan bahwa kebanyakan guru sekolah dasar sekarang banyak yang sudah berumur, sehingga banyak guru yang masih tidak memahami atau kurang mengerti bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran seperti pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi pada zaman sekarang sangat penting dan sangat diperlukan. Dikatakan juga pada SDN Cipanas, SDN Kadujajar 2, dan MI Muhammadiyah Karanglayung bahwa media yang dibutuhkan yaitu berupa media audiovisual dan PPT yang menarik dan interaktif karena para siswa cenderung lebih bisa mengingat apa yang dilihat dan didengar. Kemudian untuk itu rekomendasi yang dapat penulis sampaikan adalah dengan menggunakan berbagai sumber-sumber sebagai bahan pembelajaran dan menciptakan suatu inovasi baru berupa menciptakan media pembelajaran yang dibuat sendiri dan nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan menciptakan sebuah media pembelajaran dan menggunakan beberapa aplikasi gratis yang dapat digunakan oleh para guru, staf, siswa, dan yang lainnya untuk membuat media pembelajaran baik berbasis teknologi TIK yang dapat memberi pengaruh yang positif bagi para guru untuk bisa mengetahui dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan media teknologi dan informasi karena dengan menguasai TIK guru harus melakukan pelatihan supaya bisa lebih akrab dan memiliki kemampuan dalam berteknologi dengan baik dan kreatif. Adapun sebuah produk yang akan kami hasilkan dari temuan data yang faktual di lapangan
yaitu berupa pelatihan pembuatan video pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru sebagai sarana peningkatan pengetahuan bagi para siswa di sekolah dasar. Dilihat dari permasalahan yang ada, di mana para narasumber dari SDN Cipanas, SDN Krujajar 2, dan MI Muhammadiyah Karanglayung masih banyak guru-guru yang masih kaku dengan memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran, dikarenakan kebanyakan guru di sekolah tersebut sudah berumur. Karena dengan pelatihan pembuatan video, pembelajaran juga dapat membantu guru-guru tersebut untuk bisa mengimbangi teknologi pada zaman sekarang, karena guru yang kreatif dapat membawa pengaruh yang sangat baik kepada para siswa, baik dalam segi pengetahuan dan kemampuan. Dalam berteknologinya pun para siswa mampu mengerti dan bisa menggunakannya dengan tujuan bahwa anak generasi muda harus cakap dan cermat dalam menggunakan teknologi berbasis ICT dalam proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Diharapkan dalam pelatihan ini guru mampu lebih akrab dengan media pembelajaran berbasis teknologi seperti pembuatan video pembelajaran, dapat menjadi bekal untuk mengetahui cara pembuatan video yang kreatif dan unik sesuai kebutuhan para siswa yang tentunya disesuaikan dengan materi kurikulum di sekolah dasar. Guru pada zaman sekarang dituntut untuk bisa mengimbangi masa pembelajaran sesuai dengan zamannya, terutama pada era revolusi 4.0. Ini baik guru maupun peserta didik dapat menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran tertentu, merupakan tantangan tersendiri bagi guru maupun peserta didik. Karena mau bagaimanapun di balik kecanggihan teknologi yang begitu pesat dan banyak membawa pengaruh yang positif bagi pendidikan, namun ada juga dampak yang negatif dari kecanggihan teknologi. Untuk itu, sebagai guru, kita harus bisa mengefektifkan dan menggunakan teknologi dengan baik dan bijak dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Melihat hal tersebut, bisa dikatakan bahwa guru adalah yang utama dalam pendidikan, di mana guru harus bisa bersikap dengan kreatif dan cerdas dalam berteknologi dibandingkan para peserta didik. Dalam dunia pendidikan, sebagai guru dapat memahami mengenai literasi TIK pada pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Karena pemahaman literasi TIK banyak tidak direalisasikan oleh guru karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor umur, faktor sarana dan prasarana di sekolah yang masih kurang memadai, dan karena teknologi juga memerlukan koneksi internet yang membuat masih kurang digunakan bila lokasi sekolah yang terpencil dan susah sinyal. Walaupun banyak kendala dalam berteknologi pada sebuah pembelajaran, pada masa sekarang media pembelajaran berbasis teknologi sangat diperlukan. Sebelumnya, guru sekolah dasar hanya memanfaatkan buku paket dan video yang bersumber dari internet dan YouTube. Maka dari itu, penulis mempunyai solusi, yaitu guru diharuskan untuk mampu menguasai dan meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat sebuah inovasi baru berupa media pembelajaran berbasis teknologi, seperti melakukan pelatihan pembuatan video pembelajaran dan produk lainnya yang berbasis teknologi. Tentunya isi dari materi harus disesuaikan dengan materi kurikulum sekolah dasar. Guru yang sudah dibimbing selama pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan agar guru yang berumur bisa lebih paham pada pembuatan media pembelajaran berbasis TIK sebagai tahap untuk maju kepada strategi pembelajaran dan melengkapi kekosongan dari sarana dan media berbasis TIK di sekolah. Dengan adanya pelatihan tersebut tentu sangat berpengaruh baik kepada guru karena bisa menjadi sebuah acuan untuk terbiasa membuat media berbasis TIK dalam proses pembelajaran, di mana guru diajarkan bagaimana cara memulai membuat video pembelajaran, menata desain dari video serta isi materi, dan menambahkan sebuah animasi agar peserta didik dapat mengingat isi materi dan lebih menarik lagi dan tidak bosan untuk menonton video pembelajaran. Dari kegiatan pelatihan ini juga memerlukan kreatifan guru dalam mengembangkan isi materi dengan imajinasi anak agar tujuan materi pun bisa diterima dan dimengerti oleh peserta didik. Sesudah menayangkan sebuah video pembelajaran, pastinya dapat beberapa evaluasi dalam pembelajaran, baik berupa kekurangan sebuah media itu maupun kekurangan anak dalam menerima isi materi video pembelajaran, apakah berhasil untuk dimengerti.
Dengan evaluasi ini juga dapat membantu sebuah pemahaman antara ketepatan maupun kekurangan metode untuk menyesuaikan metode yang lebih baik dalam setiap proses pembelajaran yang diperoleh dari hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi membuat para peserta didik menjadi lebih fokus dan mandiri dalam mencari hal yang baru secara mandiri atau mencari memecahkan sebuah permasalahan dari isi materi. Menumbuhkan pengetahuan yang reflektif dari apa yang sudah dipelajari dengan adanya ICT juga menciptakan peluang yang sangat baik dalam berupa memperluas interaksi antara para peserta didik dengan guru karena pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah karena materi dapat diberikan kapanpun dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan penggunaan media berbasis ICT juga ternyata sangat membantu guru dapat dilihat dari para peserta didik yang sebelumnya tidak begitu paham tentang pembelajaran, tetapi ketika didampingi juga dan media pembelajaran berupa video pembelajaran atau media audio visual, siswa tersebut dapat memahaminya dengan mudah dan baik. Selanjutnya adalah permasalahan dan solusi. Setelah melakukan penelitian di 3 sekolah yang ada di daerah Sumedang, kami menemukan beberapa permasalahan yang berbeda khususnya dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Dari ketiga sekolah yang berbeda tersebut ditemukan permasalahan yang hampir serupa, yaitu saling memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran namun memiliki kendala dalam diri guru. Sebagai ruang belajar bagi siswa, harusnya sekolah bisa memberikan fasilitas terbaik bagi peserta didiknya. Pada sekolah pertama yaitu SDN Cipanas ditemukan bahwa sekolah sudah memberikan fasilitas yang baik seperti pemberian komputer pada tiap meja kerja guru yang dapat digunakan untuk bekerja. Meskipun sudah dilengkapi dengan fasilitas komputer, terdapat guru-guru yang sudah memasuki usia lanjut tidak mengerti banyak hal tentang teknologi, sehingga tidak mampu menggunakan serta mengaplikasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Dan hal ini menjadi suatu kendala sekolah dalam memaksimalkan ICT dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah SDN Kadujajar 2. Permasalahan utama terdapat pada guru yang belum bisa menguasai ICT karena faktor usia. Permasalahan ini selalu terjadi di tiap sekolah yang diobservasi mahasiswa. Meskipun sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, tidak menjamin proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dan tidak ada permasalahan mendasar selain kurangnya pengaplikasian media pembelajaran berbasis teknologi di SDN Kadujajar 2 ini. Selanjutnya pada MI Muhammadiyah Karanglayung, permasalahan utama terjadi pada sumber keuangan untuk sekolah karena berada di bawah naungan Kementerian Agama dan yang diberikan fasilitas untuk menunjang pendidikan MI Muhammadiyah Karanglayung agak terhambat. Penerapan ICT di kalangan peserta didik juga merupakan kendala di sekolah ini. Para guru harus bekerja sama dengan orang tua agar peserta didik tidak melewati batas dan tidak terjerumus ke dalam hal negatif. Guru mengharapkan peserta didik tidak tertinggal di bidang pendidikan, termasuk dalam menguasai teknologi. Dari ketiga sekolah yang sudah diobservasi tersebut, kami mengambil kesimpulan bahwa masih banyak guru yang belum bisa menerima perubahan teknologi serta penggunaan media belajar berbasis teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, solusi yang dapat diberikan bagi ketiga sekolah tersebut adalah melakukan kegiatan penyelenggaraan suatu pelatihan dan pembinaan rutin bagi para guru yang mau belajar tentang teknologi. Bentuk teknologi yang diharapkan dari ketiga sekolah tersebut adalah mengharapkan teknologi yang dapat membantu guru, khususnya dalam media pembelajaran berbasis digital, agar penyampaian materi pembelajaran semakin mudah dan guru semakin terbantu dalam menunjang pendidikan. Guru-guru harus rutin melakukan pelatihan tersebut agar bisa lebih memahami program yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.